Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di tutorial dosen. Kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu membuat website tanpa coding. Untuk materi pada hari ini yaitu membuat report atau laporan dengan mudah dan cepat. Jadi jangan lupa kita buka dulu PHP Maker kita dan pastikan sudah terkoneksi dengan database. Jadi jangan lupa untuk web servernya harus posisi aktif, maksudnya dinyalakan atau diaktifkan. Di sini saya menggunakan software AMPPS, jadi posisi apa aja dengan posisi MySQL harus posisi running. Oke, untuk selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu buka di PHP Maker-nya, kemudian lakukan connect database. Jadi nanti database tipenya kita pakai apa? Kemudian di sini saya pakai MySQL. Kemudian masukkan user dan password. Kemudian kita pilih database yang akan kita buat aplikasinya, khususnya di bagian report atau laporan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya silahkan diklik kanan di bagian menu report. Kemudian kita pilih yang add summary report, kita klik dulu. Nah, di sini kita kasih nama reportnya apa. Di sini saya coba untuk mengambil report dari tabel barang, jadi saya kasih nama barang begini, atau kita kasih nama report barang, atau kita bisa pilih yang nama yang lain jika diinginkan. Kemudian di sini saya pilih tabelnya, kita ambil dari barang. Nah, kemudian kita dari available field ini adalah field yang disediakan. Kemudian nanti ada selected field, ini adalah field yang akan digunakan untuk laporannya. Di sini nanti saya akan memilih kode barang, nama barang, satuan, dan stok. Untuk image gambar barang tidak saya masukkan karena belum saya butuhkan untuk pembuatan report kali ini. Jika sudah, diklik OK. Nah, nanti akan jadi tampilan seperti ini. Kita klik bagian chart. Jadi nanti untuk mengaturnya ada di sini, dan untuk konfigurasinya ada di tab table. Nah, di tab table ini nanti kita bisa atur sesuai dengan kehendak kita, yaitu name-nya ini adalah nama reportnya, ini caption. Nah, ini untuk nama dari report yang akan nanti ditampilkan. Nah, coba saya ganti misalnya laporan barang. Nah, kemudian nanti di chart, ini yang akan kita atur dulu, yaitu pertama kita klik bagian add ini. Jadi di sini nanti akan dikasih nama chart 1. Ini sebenarnya diganti pun bisa. Jadi di bagian name ini saya coba ganti chart ya barang seperti ini. Nah, captionnya nanti juga kita atur misalnya ya. Jadi di sini nanti kita coba atur. Untuk grafiknya kita buat grafik juga. Jadi nanti pada tutorial kali ini kita membuat report plus grafik dari barang ya. Jadi nanti di sini akan kelihatan hasilnya. Kemudian di sini ada tipe dari chartnya bisa kita pilih. Untuk tipe standar yaitu kolom 2D chart, atau kita pilih yang lain nanti sesuai dengan kebutuhan. Di sini bisa dipilih bermacam-macam. Saya coba pilih yang defaultnya aja dulu. Kemudian untuk show kita sudah defaultnya centang ini ya. Kemudian yang penting di sini ada kategori x-axis ini. Jadi di sini akan kita pilih ya untuk kategori fieldnya yaitu kode barang. Kemudian untuk value untuk bagian Y, jadi di sini ada titik X dan titik Y. Untuk Y-nya kita untuk value field ini kita isi stok. Nah, jadi nanti kenapa agar stok nanti di sini akan kelihatan jumlahnya ada berapa. Nah, jika sudah sampai sini, sementara yang kita setting itu fitur-fiturnya itu dulu, sambil kita nanti lihat dulu hasilnya. Jadi saran saya sebelum kita pengen atau mentarget laporan kita atau grafik kita seperti apa, maka kita pengen harus lihat dulu hasilnya. Jangan sampai nanti kita sudah meluangkan waktu banyak untuk melakukan konfigurasi, ternyata hasilnya belum sesuai yang kita harapkan.
Nah, setelah itu kita klik simpan ya. Jadi jangan lupa apabila sudah ada tahapan yang kita lakukan itu sudah selesai, jangan lupa diklik simpan. Dan kemudian nanti kita atur dulu ya. Di sini ada report barang, kita masuk ke tools, menu editor. Nah, di sini untuk laporan barang yang tadi kita buat ini saya coba tarik ke sini. Jadi tujuannya nanti dia ada di menu laporan ya. Jika sudah, klik OK, kemudian kita klik generate ya. Waktu generate kurang lebih sekitar 1-5 menit ya. Jadi kalau prosesnya berjalan lancar sebenarnya waktunya cukup cepat, jadi mungkin cuma 1-2 menit selesai. Harapannya tidak ada error atau kesalahan yang terjadi agar nanti hasilnya sesuai yang kita harapkan. Nah, jadi kita lihat dari generic scriptnya di sini. Di sini nanti jika tidak ada pesan error warna merah, ya, berarti tidak ada error atau kesalahan yang terjadi. Nanti di proses generate ini ada keterangan successful, berarti proses generate kita itu sudah selesai dan berhasil. Nanti selanjutnya kita bisa lihat di menu web browser untuk mengaksesnya. Nah, seperti ini sudah komplit. Nah, saya masuk ke project lagi, saya reload. Nah, di sini ada menu report, jadi nanti bisa dilihat ada menu laporan atau report. Nah, kita klik laporan barang. Nah, maka di sini akan, nah, ini adalah reportnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada kode barang, ya, nama barang, satuan, stok. Nah, di sini sudah ada grafik chart seperti yang tadi sudah kita kita setting. Nanti pada tutorial kali ini saya coba akan membuat selain untuk laporan barang, saya juga akan membuat laporan untuk pembelian dan penjualan. Sebenarnya caranya sama, ya. Nanti di sini bisa diklik, bisa diekspor to Excel. Nanti hasilnya bisa dilihat, ya. Hasilnya bisa dilihat. Jadi nanti untuk report dalam bentuk Excelnya hasilnya seperti ini. Hasilnya bisa seperti ini ya. Kemudian coba kita lanjutkan untuk report-report yang lain. Sebenarnya untuk report yang lain caranya juga hampir sama. Kita kembali lagi ke sini, kita tambahkan report lagi, kita pilih add summary report. Kemudian di sini saya tuliskan laporan pembelian. Ya, untuk tabelnya kita ambil dari tabel beli. Nah, untuk tabel beli ini saya ambil semuanya karena memang saya butuhkan, dan saya klik OK ya. Kita klik tabel seperti tadi. Nah, di sini juga sebenarnya bisa kita atur namanya biar nanti namanya pada saat di reportnya bagus. Contoh di sini di bagian tabel ini atau bagian feed ini, nomor faktur yang semula seperti ini kita rapikan. Nah, seperti ini nomor faktur misalnya seperti ini, atau kita ketik lengkap seperti ini. Nah, untuk tanggal ini kita ganti tanggal pembelian, ini kita ganti kode supplier, kemudian di sini kode barang. Nah, kemudian yang terakhir ini kita ganti jumlahnya seperti ini. Jadi nanti biar tampilannya lebih menarik. Nah, kemudian di bagian table, nah, ini nanti kalau pengen caption ini apabila namanya pengen diganti, kemudian kita pilih chart untuk grafiknya, kita klik ini. Nah, di sini nanti namanya adalah chart pembelian seperti ini. Kemudian untuk chart tipenya coba saya ganti yang lain. Nah, yang ini agar bervariasi. Kemudian untuk untuk X nya kita pilih nomor faktur. Untuk yang Y nya kita ganti yang jumlah. Nah, kita simpan kembali ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini tadi juga saya coba sesuaikan dulu biar hasilnya bagus ya. Ini
simpan. Nah, sebelum kita generate, jangan lupa kita masuk ke tools, menu editor. Nah, jadi laporan pembelian ini kita tarik, kita taruh di sini. Jadi nanti dia biar sejajar dengan laporan barang. Tujuannya menu ini untuk mengelompokkan ya teman-teman sekalian ya, untuk mengelompokkan agar tampilan di website kita jadi lebih tertata. Oke, jika sudah kita klik generate kembali. Semoga hasilnya juga tidak terjadi error atau kesalahan. Saya pastikan pada saat di generate ya, komposer update ini silahkan dicentang. Biasanya yang jadi masalah adalah ada dari sistem itu yang minta updating komposer. Maka dengan kita centang secara otomatis nanti akan update. Nah, dengan syarat koneksi internet ya teman-teman sekalian, jangan lupa ya. Coba kita tunggu dulu. Untuk proses generate ini memakan waktu paling 1-5 menit, tapi kalau tidak terjadi kesalahan biasanya cukup cepat. Kita kembali lagi ke sini. Kita di sini ini ada report untuk pembelian. Kita cek dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi grafiknya bisa bervariasi ya teman-teman semua ya. Nah, seperti ini. Oke, nah, kemudian untuk yang terakhir coba saya tambahkan lagi untuk report. Tadi untuk laporan pembelian sudah, dapat barang sudah. Nah, saya tambah satu lagi, yaitu untuk penjualan. Nah, di sini saya tuliskan laporan penjualan. Oke, saya ambil dari tabel jual. Saya masukkan semua seperti ini ya. Klik OK. Nah, nanti di sini kita sesuaikan dulu biar hasilnya bagus. Nah, ini ada nomor faktur, kemudian tanggal penjualan, ini kode barang, dan yang terakhir adalah jumlah. Nah, jika sudah kita klik simpan dulu ya teman-teman semua ya. Nah, kalau sudah kita klik ke bagian table. Oke, nggak ada yang kita sesuaikan dulu, langsung kita masuk ke chart. Kita klik yang ini. Nah, untuk yang ini saya ganti chart penjualan. Nah, untuk tipe grafiknya coba saya ganti yang lain agar bervariasi. Mungkin pakai yang bar ya, bar atau line nanti bisa dipilih. Coba saya ganti yang bar. Nah, untuk kategori X di sini saya pilih yang nomor faktur ya. Maaf ya, nomor faktur. Kemudian untuk yang ini saya ganti jumlah. Oke, saya simpan. Kemudian saya klik generate kembali. Nah, semoga nanti hasilnya sesuai. Jadi sebenarnya tidak susah ya kawan-kawan semua ya. Jadi untuk membuat laporan yang bayangkan kalau kita menggunakan bahasa pemrograman PHP atau yang lain ya, untuk membuat satu laporan itu cukup lama ya, bahkan memerlukan waktu dan energi yang lebih besar daripada kita menggunakan software PHP Maker ini. Dengan PHP Maker ini apa yang kita lakukan tadi itu sampai awal dari akhir ini tidak ada sedikit pun kita yang menggunakan coding. Kita hanya menggunakan konfigurasi, menggunakan setting, hanya seperti itu. Jadi, dan nanti saya coba akan tunjukkan. Jadi kawan-kawan kalau misalnya membuat atau menggunakan PHP Maker itu di mana mencari referensinya ya. Sebentar, saya tunjukkan dulu hasilnya. Nah, ini, oh sorry, tadi di menunya belum saya pilih ya kawan-kawan ya. Mohon maaf. Nah, ini harus ditarik dulu ke sini dulu ya. Nah, disejajarkan. Ini saya taruh di paling bawah aja. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Oke lah, tidak apa-apa di sini ya. Kemudian kita klik OK. Kita simpan. Kemudian kita generate kembali.
Sambil nunggu proses generate-nya selesai, kalau kawan-kawan semua ingin mencari referensi tentang PHP Maker, sebenarnya tinggal diketik aja di sini PHP Maker. Nah, ini untuk fitur. Nanti fiturnya ada di sini ya, alamatnya. Jadi ada kawan-kawan semua bisa mengeksplorasi di sini. Kalau untuk dukungan untuk dokumentasinya nanti silahkan di sini. Dan saya rasa cukup lengkap. Nanti di alamat ini ya, phpmaker.dev _DOCS ini ya. Jadi sudah cukup. Nanti bisa dipelajari dan dibaca di sini. Composer itu apa? Kemudian nanti extension itu bagaimana? REST API itu bagaimana? Itu bisa dipelajari di sini. Nah, kita cek dulu. Oke. Kemudian kita coba reload kembali. Nah, oke, ini untuk yang penjualan. Nah, bisa dilihat kalau yang baru itu cuma seperti ini ya. Nah, kalau kawan-kawan kurang puas untuk yang model grafis seperti ini bisa diganti. Caranya tinggal diklik yang bagian penjualan tadi. Nah, chartnya ini coba kita ganti yang, saya coba pakai yang line aja. Jadi seperti ini, kita klik, simpan dulu, nah, kita generate kembali. Nah, jadi caranya tinggal seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, saya rasa cukup gampang dan nanti bisa dicoba langsung. Jadi apabila kita menggunakan PHP Maker ya, walaupun kita dari latar belakang atau tidak terlalu ahli di bidang teknologi informasi, mungkin yang selama ini membuat aplikasi web itu harus programmer atau harus orang-orang yang dari latar belakang teknologi informasi, bidang ilmuannya. Jadi nanti kita semua walaupun dari bidang ilmu apapun itu bisa membuat website dengan mudah ya. Bahkan hasilnya bisa tidak kalah dengan teman-teman dari jurusan TI ya, seperti itu. Oke, coba kita reload kembali. Nah, kalau chartnya tadi bentuknya line itu hanya begini ya. Kalau nanti ada yang barang yang lebih dari satu, berarti nanti dia akan membentuk titik-titik yang lain. Nah, kalau hasilnya kurang memuaskan, bisa kita ganti lagi. Kita klik di sini ya, kita klik di bagian ini, kita klik chart line, coba kita ganti yang area. Coba kita penasaran nanti yang seperti apa hasilnya. Oke, coba kita klik ini, kita generate kembali. Semoga nanti hasilnya sesuai yang kita harapkan. Sampai kita tunggu. Jadi kalau masih proses seperti ini jangan tinggalkan ya prosesnya, jangan sampai proses generate ini kita tinggal dan nanti hasilnya tidak kita ketahui itu error atau tidak ya. Kita tunggu dulu. Oke, sukses. Kita klik reload. Nah, kalau menggunakan model yang area seperti ini ya, ternyata hampir sama ya. Oke, nanti bisa dieksplor lagi di sini ya. Ingin dipilih yang model-model seperti apa, saya rasa sudah cukup lengkap. Demikian mungkin untuk tutorial dari saya. Semoga ini membantu teman-teman sekalian walaupun bukan dari jurusan teknologi informasi, tapi harus bisa membuat website yang canggih dan gratis menggunakan PHP Maker. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di komen ya teman-teman sekalian ya. Insya Allah nanti akan saya balas. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.